Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rafif dengan NIM 103112400227 dari kelas IF 1204. Di sini saya akan membuat video presentasi terkait tugas sub CLO 314 kalkulus lanjut. Mohon maaf jika selama pengerjaan tidak menampilkan wajah dikarenakan kurangnya alat bantu seperti tripod atau yang lainnya. Namun pengerjaan tugas ini benar-benar dilakukan oleh saya sendiri. Mohon pengertiannya. Terima kasih. Untuk soal nomor 1 diberikan fungsi skalar f dalam kurung x, y sama dengan x kuadrat min 3y kuadrat dan titik p sama dengan 1,2. Untuk yang pertama kita disuruh pada soal A kita disuruh menghitung vektor gradien del f x, y dari fungsi f itu. Jawab. Del f x, y sama dengan turunan parsial f terhadap x, turunan parsial f terhadap y. Kita pertama mencari turunan parsial terhadap x-nya dahulu. Kita masukkan yang di atas ini, x kuadrat min 3y kuadrat, kita dapatkan hasil 2x. Untuk yang kedua, turunan parsial terhadap y, kita masukkan seperti yang pertama, x kuadrat min 3y kuadrat, kita dapat min 6y. Kita gabungkan menjadi del f x, y sama dengan 2x min 6y. Untuk yang kedua kita disuruh menentukan nilai gradien del f di titik P. Jawab. X sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Kita substitusikan saja del f 1,2 yang artinya x, y sama dengan 2 dikali 1, min 6 kali 2. Kita dapatkan hasil 2, min 12. Untuk yang soal bagian C, kita disuruh menghitung turunan berarah D, U, F pada P dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A, yaitu 3,4. Jawab. Vektor A sama dengan 3,4. Nilai mutlak A sama dengan akar 3 pangkat 2 plus 4 pangkat 2. Kita dapatkan hasil 9 per 16. 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Akar 25 yaitu 5. V-nya atau satuan U maksudnya. Satuan U-nya sendiri 3 per 5, 4 per 5. Kita dapatkan D, U, F dalam inian P sama dengan del F dalam kurung P dot U yang tadi di ini. Yang kita dapatkan hasilnya 2, min 12 dot 3 per 5, 4 per 5 sama dengan 2 dikali 3 per 5 ditambah min 12 dikali 4 per 5. Kita dapatkan hasil 6 per 5 min 48 per 5 sama dengan min 42 per 5. Kita perkecil kembali min 42 per 5. Kita dapatkan hasil min 8,4. Untuk yang poin D, kita disuruh menentukan arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum. Berapakah nilai maksimumnya? Del F dalam kurung P sama dengan 2,12. Nilai mutlak del F dalam kurung P sama dengan 2 pangkat 2 plus min 12 pangkat 2. Kita dapatkan hasil 4 plus 144. Kita dapatkan akar 148, kita perkecil menjadi 2 akar 37 dan kita terperkecil terakhir, kita dapatkan hasil 12,165.
Untuk selanjutnya di poin E, tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah D, V, F dalam kurung P sama dengan 0. Jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Kita jawab E, del F dalam kurung P dot V sama dengan 0. 2 V1 min 12 V2 sama dengan 0. Yang kita dapat V1 sama dengan 6 V2. V1 pangkat 2 plus V2 pangkat 2 sama dengan 1, 36. V1 pangkat 2 plus V2 pangkat 2 sama dengan 1. Yang kita dapat hasilnya 37 V2 pangkat 2 sama dengan 1. V2 pangkat 2 sama dengan 1 per 37. V2 sama dengan plus minus 1 per akar 37. Terdapat dua solusi. Untuk solusi yang pertama ada V sama dengan 6 per akar 37,1 per akar 37. Kita perkecil menjadi 0,9864 dan 0,1644. Untuk yang kedua ada minus 6 per akar 37, min 1 per akar 37. Kita perkecil menjadi minus 0,9864 dan minus 0,1644. Untuk soal nomor 2, diberikan fungsi f dalam kurung x, y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat. Untuk poin A, kita disuruh menghitung turunan parsial pertama fx dan fy. Kita cari fx-nya terlebih dahulu. Turunan parsial terhadap x dalam kurung x pangkat 3 min turunan parsial terhadap x dalam kurung 3x plus turunan parsial terhadap x dalam kurung y kuadrat. Kita dapatkan 3x kuadrat min 3 plus 0. Hasilnya 3x kuadrat min 3. Untuk yang kedua, kita mencari turunan parsial terhadap y. Sama dengan turunan parsial terhadap y dalam kurung x pangkat 3 min turunan parsial terhadap y dalam kurung 3x plus turunan parsial terhadap y sama dengan dalam kurung y pangkat 2. Kita dapatkan hasilnya 0 min 0 plus 2y. Hasilnya adalah 2y. Untuk poin B, kita disuruh menentukan titik-titik stasioner dari fungsi f dalam kurung x, y. Jawab 3x min 3 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 1 atau x sama dengan min 1. Untuk 2y nya sendiri sama dengan 0, yang kita dapat hasilnya y sama dengan 0. Titik stasionernya yaitu 1,0 dan min 1,0. Untuk poin yang ketiga atau yang C, kita disuruh menghitung turunan parsial kedua fxx, fyy, dan fxy. Kita cari yang fxx-nya dulu. Turunan parsial terhadap x dalam kurung 3x kuadrat min 3 sama dengan 6x. Untuk yang turunan parsial terhadap y sama dengan turunan parsial terhadap y dalam kurung 2y. Kita dapatkan hasil 2. Dan yang terakhir, turunan parsial terhadap x dan y, turunan parsial terhadap y dalam kurung 3x kuadrat min 3, kita dapatkan hasil 0. Untuk yang keempat atau yang poin D, ujilah titik stasioner apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau titik plana. Kita jawab, gunakan determinan Hessian, yaitu D sama dengan fxx dot atau dikali fyy min fxy pangkat 2. Di 1,0 fxx sama dengan 6 dikali 1 sama dengan 6 lebih besar dari 0. Fyy sama dengan 2. Fxy sama dengan 0. Kita dapatkan hasil di D sama dengan 6 kali 2 min 0 sama dengan 12, lebih besar dari 0, dan fxx lebih besar dari 0. Ini berarti minimum lokal. Di min 1,0 fxx sama dengan 6 dikali min 1, kita dapatkan hasil min 6 kurang dari 0. Fyy nya sama dengan 2 dan fxy sama dengan 0. Kita dapatkan D sama dengan min 6 kali 2 min 0 sama dengan min 12 kurang dari 0. Ini disebut titik plana. Untuk yang poin
terakhir atau poin E, jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apa titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Kita jawab, fungsi f x, y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat. Kita dapatkan perumpamaan yang pertama, y kuadrat lebih besar sama dengan 0 itu pasti nilainya selalu. Untuk yang kedua, tapi x pangkat 3 min 3x tidak terbatas dari atas atau ke bawah. Karena itu tidak ada maksimum atau minimum globalnya. Yang ada 1,0 itu adalah titik minimum lokal. Tidak ada maksimum atau minimum global, yang ada hanya minimum lokal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.